Shalom. Sore hari ini, kok sore sih? Hari ini kan Kakek ngantuk nih. Oh iya, aduh ngantuk. Ini masih pagi ya Kak Vio Iya ya? nih, masih pagi, masa dibilang Iya. sore. Oh iya. Oke, hari ini hari Minggu ya Kak Vio ya. Berarti saatnya, waktunya kita untuk Memuji nama memuji Tuhan. nama Tuhan. Kita sekolah minggu lagi, tapi secara online nih Kak Vio. Online. Walaupun secara online tidak membatasi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus tetap semangat pastinya. Oh iya, hari ini nih, minggu ini kita mau nyanyi-nyanyi bareng siapa aja sih Kak Vio? Yang pertama bareng Kak Kiki, Kak Vio dan Axel. Oke, langsung aja nih kita mau nyanyi dulu. Yang pertama ya Kak Vio, lagu apa nih? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Oke, kalau gitu musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau nyanyi dari awal ya Kak Vio? Boleh. Oke, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya, Serta Yesus. serta Yesus selamanya. Oke, kita udah nyanyi-nyanyi nih tadi satu lagu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Kak Berdoa Vio. dulu, oke? Oke, Axel kita berdoa dulu ya. Lipat Lipat tangan tangan, dan tutup mata. Oke. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas seluruh berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pagi sampai malam ya Bapak. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul lagi secara online Tuhan pada ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, biarlah firman Tuhan yang memberkati kami menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita udah nih terima berkat Tuhan kan dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke. Kita harus mengucap syukur atas berkat Tuhan yang udah Tuhan kasih. Kita harus mewujudkan ungkapan syukur kita itu dengan mengasihi sesama. Oh iya, kita mengasihi siapa aja sih Kak Vio? Ada orang tua, Papa, ada mama, papa mama kan, kakak adik, kakak adik, teman-teman. teman-teman. Iya benar. Sama kayaknya satu lagi nih. Siapa nih? Asal tahu nggak ya? Siapa lagi yang harus kita kasihin? Selain teman-teman, kita juga harus mengasihi Musuh musuh kita. Iya benar banget ya Kak Vio. Kasih itu lemah lembut, tidak suka marah-marah. Iya. Oke. Nah, kita mau nih wujudkan kasih ini kita ini bersama-sama dengan nyanyi bareng. Yuk kita mau nyanyi kasih ya Axel. Yuk silahkan musik. Sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
Oke, kita udah nyanyi-nyanyi nih. Sekarang kita mau siap-siap, siapkan hati kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Oke, sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi, kita suka banget nyanyi nih. Oke, kalau gitu Axel silahkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi kita sudah bergembira bersama memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya judulnya nih. Ini aku, utuslah aku. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar kata utusan. Apa ya artinya kata utusan? Pasti kalian ada yang tahu. Tapi sebelumnya, Bu Mika mengajak kita untuk berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sudah bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat mendengarkan dengan baik, dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi Bu Mika tanya, kata utusan itu artinya apa ya? Nah, tuh di rumah sudah ada yang pada menjawab. Pasti jawabannya betul. Nah, utusan itu adalah orang yang diminta untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Misalnya gini, Brian dipanggil sama ibu, sama Bu Tias. Brian, sini. Terus Briannya jawab, ada apa Bu? Brian, kamu ke kamar Mbak Nisa ya. Mbak Nisa dibangunkan, bilang, Mbak Nisa, ini sudah waktunya bangun mandi karena mau sekolah daring. Terus Brian ke kamar Mbak Nisa. Brian sudah menjadi utusannya Bu Tias, menyampaikan pesannya Bu Tias kepada Mbak Nisa. Nah, selain penyampai pesan, utusan itu juga bisa berarti wakil.
Kalau kalian dulu pada waktu sekolahnya masih bertemu, waktu kalian masih berangkat ke sekolah, mungkin di sekolah kalian pernah ada acara. Nah, kemudian guru kalian itu memanggil misalnya Pak Gubernur. Siapa gubernur kita? Pak Ganjar. Misalkan Pak Ganjar dipanggil, tapi Pak Ganjarnya nggak bisa datang. Kemudian Pak Ganjar itu mengutus karyawannya, mengutus stafnya untuk berangkat. Nah, staf yang diutus itu namanya utusan atau wakilnya Pak Ganjar. Nah, di Alkitab ada seorang yang ditanya oleh Tuhan, siapa ya yang mau kuutus? Lalu dia menjawab ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita baca yuk di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Ya. Kalau Alkitab kalian ada indeksnya, ini yang kecil-kecil ini, itu penandanya yes, YES. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Bumika dari rumah, kalian membaca juga dari rumah ya. Pelan-pelan saja. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bumika ada video yang bisa kalian saksikan. Yuk kita saksikan dulu ya.
adik-adik, di dalam video yang kalian saksikan tadi, ada seorang anak yang diminta oleh siapa? Tuhan Yesus untuk memegang sebuah papan penunjuk arah yang berbentuk salib. Dia ditanyai sama Tuhan, ini tolong dijaga ya, dipegang supaya orang-orang tahu kemana mereka harus pergi. Apa belok kanan, belok kiri, lurus, supaya orang-orang tahu, oh ada penunjuk arah, oh mereka harus ke arah sini. Ini kamu pegang sampai aku datang, kata Tuhan Yesus. Nah, anak itu tadi bilang, ya Tuhan, aku mau memegang papan penunjuk arah ini sampai engkau datang. Terus dia menunggu Tuhan Yesus datang lama. Pertama dia semangat ya, ada orang lewat dia tunjukkan. Jadi bentuk salib itu tadi di atasnya ada panah yang menunjukkan orang-orang harus berjalan kemana. Tapi terus ada apa tadi? Angin. Kalau ada angin berhembus, kalau kalian memegang sesuatu, itu bisa menjadi berat sekali. Apalagi kalau arah hembusan anginnya berlawanan, ya. Menjadi berat sekali dan dia kelelahan. Kemudian tadi ada seperti rintik hujan, ya. Dia kedinginan, dia capek. Dia sempat mau menyerah, ya dia jatuh, papannya itu jatuh. Tapi kemudian dia ingat lagi bahwa dia harus memegang papan penunjuk arah itu sampai Tuhan datang. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu kemana harus berjalan. Oh ke sini ya, karena ada penunjuk arahnya. Anak itu adalah utusan Tuhan. Dia diminta Tuhan untuk membawa papan penunjuk arah. Dia ingat pesannya Tuhan Yesus, lalu dia semangat lagi. Dia bangun dan dia pegang lagi papan itu sampai Tuhan datang. Nah, di kitab Yesaya yang kita baca tadi, Nabi Yesaya juga diutus oleh Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Nah, ini aku, utuslah aku. Yesaya berkata begitu. Sebelum Tuhan bertanya tadi, Yesaya kan, wah, aku celaka karena aku sudah melihat Tuhan, aku ini penuh dengan dosa. Kemudian Yesaya diampuni dosanya. Tadi dilambangkan dengan ada bara yang disentuhkan ke bibirnya. Dan Yesaya diampuni dosa-dosanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diampuni segala dosa kita, dan kita semua ini adalah utusan Tuhan. Utusan tadi apa? Orang yang membawa pesan dari yang mengutus. Apa pesan yang diminta oleh Tuhan untuk kita sampaikan? Kasih, ya, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, damai sejahtera. Tadi kalau kalian lihat, ada teman kalian yang main keyboard ya tadi, Excel. Nah, itu Excel juga menjadi utusan Tuhan, memainkan musik ya untuk kita semua bisa menyanyi dengan baik, dengan semangat karena ada iringannya. Nah, menjadi utusan itu bisa dengan melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya seperti Excel tadi. Kalian juga bisa menunjukkan kasih kepada teman-teman, kepada orang tua, karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita menjadi pembawa kasih bagi semua orang. Begitu adik-adik. Jadi siapa yang mau kuutus? Ayo kita jawab bersama-sama. Jawabannya nanti, ini aku, utuslah aku. Mika tanyanya nanti di siapa yang akan pergi dan akan kuutus. Jawabnya keras, ini aku, utuslah aku. Gitu ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau pergi dan mau kuutus? Ini aku, utuslah
Adik-adik, sekarang kita bikin aktivitas ya. Aktivitasnya, tangan yang ada pegangannya bertuliskan, "Ini aku, utuslah aku." Jawaban yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Adik-adik, kalian butuh kertas. Kertas apapun yang kalian punya di rumah. Ini Bhumika adanya Asturo warna merah. Bisa pakai kertas lipat atau kalau tidak ada, kertas putih saja tidak apa-apa. Nah, untuk pegangannya, kalau ada sumpit plastik boleh, atau sumpit kayu, atau sedotan, atau tusuk sate seperti ini. Tentu kalian butuh alat tulis nanti untuk menjiplak telapak tangan kalian, gunting untuk memotong, ini spidol atau krayon atau pensil warna yang cukup besar untuk menulis kata-kata "Ini aku, utuslah aku" di telapak tangan. Juga isolasi untuk merekatkan telapak tangan ke pegangannya. Nah, pertama adik-adik jiplak telapak tangan kalian di kertas ya, seperti ini. Jiplak saja, tidak usah takut ya, pokoknya kalian ikuti saja jari-jari kalian, nggak usah terlalu terlalu rapi, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti digunting ya, kalian gunting. Ini Bhumika sudah gunting. Nah, seperti ini. Terus ini ditulisi dulu jawabannya Yesaya tadi. Yang besar supaya terlihat. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa kalian diberi aktivitas? Supaya kalian ingat firman Tuhannya apa. Dan kalian ingat untuk melakukannya. Nah, seperti ini. Ini aku, utuslah aku. Nah, kalau sudah jadi, kita tempel di pegangannya pakai isolasi. Tambah lagi supaya lebih kuat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, supaya kalian ingat terus bahwa kita semua adalah utusan Tuhan ya, dan kalian bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi utusan Tuhan dimanapun kalian berada. Jawaban kalian adalah ini aku Tuhan, utuslah aku ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik kalian hebat, sudah mengerjakan aktivitas. Nah, Bhumika ulang lagi. Utusan itu apa? Betul. Jadi setiap kita ini yang sudah percaya, sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus seperti Yesaya, kita semua adalah utusan. Mari kita selalu ingat bahwa kita harus membawa pesan dari Tuhan, yaitu pesan mengasihi, berdamai dengan orang lain, membantu, ya seperti itu. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan menggunakan talenta atau bakat yang kita miliki. Nanti di bagian akhir sekolah minggu pada hari ini, adik-adik bisa menyaksikan teman-teman kalian yang kemarin ikut lomba storytelling, bercerita tentang kisah di Alkitab. Bhumika yakin nanti ada di antara adik-adik yang menjadi seperti Pak Pendeta Joko, seperti Pak Pendeta Samuel ya. Amin ya. Mungkin nanti ada di antara kalian yang diminta oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kalau yang tidak menjadi hamba Tuhan juga menjadi utusan Tuhan loh. Dimanapun kita berada, kita membawa pesan damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersama berdoa ya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan,
dan juga mengerjakan aktivitas. Tolonglah kami Tuhan agar kami selalu ingat bahwa kami adalah utusan Tuhan. Kami yang masih kecil ini sudah Tuhan lengkapi dengan kemampuan untuk bisa menjadi penyampai pesan dari Tuhan kepada semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melaksanakan tugas itu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, berkati kami semua dan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita udah denger nih firman Tuhan ya. Iya benar. Kita juga udah memberikan sedikit dari apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Sekarang kita mau berdoa persembahan, sekalian kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita ini dengan doa. Kak Vio yang pimpin ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memperbolehkan kami untuk memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang mau berkati persembahan kami ini. Kami akan tutup ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau nyanyi lagi dong Kak. Oke, nyanyi lagi satu lagi lagu terakhir sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu ini. Oke, yuk Axel boleh silahkan. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan
Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, perkenalkan saya Jessica dari kelas kasih. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak terasa ya, kita sudah merayakan Paskah. Apapun hari-hari yang kita lalui, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita. Karena dalam firman Tuhan di Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan, tetapi pada pagi-pagi benar pada hari pertama mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita. Karena Tuhan Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aja kabar kalian baik. Firman hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Pada hari Minggu, perempuan-perempuan yang menjadi murid Yesus mengunjungi kubur Tuhan. Mereka sangat ketakutan, sedih, dan tertekan. Tapi semua perasaan itu hilang ketika malaikat berkata bahwa Ia telah bangkit. Perempuan itu menceritakan kepada 11 murid lainnya dan kepada semua orang. Kita pasti juga pernah merasakan sedih, takut, dan tertekan. Karena masa pandemi ini kita jadi tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita mendengar bahwa Yesus telah bangkit, tentunya kita pasti senang. Tugas kita adalah memberitahukannya kepada orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dan para pengasuh sekolah minggu. Apa kabar semua? Selamat pagi Papa Mama. Sudahkah kita berbahagia dan bersyukur
Teman-teman, kita patut bergembira karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dia menderita di kayu salib. Mari kita mengingat Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita buka Markus 15. Ini memberitakan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Yesus dihakimi dan dituduh oleh para imam dan para ahli Taurat. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Ini menunjukkan Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi orang-orang berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Yesus dibawa oleh serdadu. Dia dipakaikan jubah ungu dan mahkota duri di kepalanya. Yesus dipukul, diludahi dan diolok-olok. Bahkan Yesus juga harus memanggul salibnya sendiri. Kasihan ya. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke Gunung Golgota. Sepanjang jalan Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus disalib di Gunung Golgota. Dia bersama dua penjahat, yang satu kiri dan yang satu kanan. Sangat kejam ya orang-orangnya. Walaupun Tuhan Yesus sudah disalib, mereka masih mengolok-oloknya. Jam 12 siang, tiba-tiba awannya berwarna hitam. Jam 3 sore, Tuhan Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Awan telah gelap dan Tuhan Yesus wafat. Saat hari mulai malam, Yusuf dan murid-murid lainnya menurunkan mayat Yesus dan mengkafaninya. Mereka membaringkan Yesus di kubur batu. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia naik ke surga dan dia menyiapkan tempat untuk kita. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sudah rela untuk mati untuk kita. Jadi harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin berbuat baik. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.